Alhamdulillah wasyukru lillah wal aunu minallah wala hawla wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du, fasubhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratal mukarramin, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam limpahan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat umroh semuanya, amin. Yang paling kenceng duluan, amin. Lanjut ke kota Madinah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, siang hari ini Allah kembali mendudukkan kita di taman surganya di dunia. Kata baginda Nabi, setiap majlis apapun bentuk majlisnya, di situ kita menyebut nama Allah, kita mengingat Allah, maka majlis tersebut termasuk bagian dari taman surganya Allah di dunia. Maka Nabi mengingatkan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Apabila kalian berpapasan melihat ada taman-taman surganya Allah di dunia, farta'u, maka bergabunglah. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surganya Allah di dunia ini wahai baginda Rasul? Rasul dengan tegas mengatakan, hilakud dzikri. Halaqah dzikir apapun bentuknya, di mana di dalamnya disebut nama Allah, nama Rasulullah, maka majlis tersebut dianggap, diaku sebagai taman surganya Allah di dunia. Ada bertanya, Ustadz, boleh nggak ngadain majlis ilmu di Starbucks? Boleh? Boleh. Di angkringan? Boleh. Selama majlis tersebut menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, mengingatkan kita kepada Allah, maka majlis tersebut bisa kita jadikan taman-taman surganya Allah. Karena sekarang dakwah milenial macam-macam. Ada anak motor dengan motornya, ya, ada anak tongkrongan kopi dengan kopinya. Saya punya majlis di rumah, saya namain qahwatan lil alamin. Qahwah itu artinya kopi, lil alamin untuk seluruh alam. Karena yang hadir bapak-bapak tukang ngopi. Nah, saya buat seperti itu. Jadi majlisnya hidangan utamanya kopi. Ada yang nyeduhin, ada. Tapi kita iringi kopi tersebut dengan zikir menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. Maka mudah-mudahan yang duduk di taman-taman surganya Allah selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita hadiahkan
kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa dan harapan yang mulia, mudah-mudahan salawat yang senantiasa membasahi lisan kita dalam setiap nafas kehidupan kita ini betul-betul berbuah syafaat di dunia maupun di akhirat. Selalu ingat dawuh guru-guru kita terdahulu. Barang siapa yang senantiasa menjaga salawat, maka dia akan selamat dunia akhirat. Ini mudah-mudahan jadi slogan. Taruh di status. Yang baca akhirnya bersolawat. Yang nulis status dapat pahala. Yang bacanya 100. Yang nulisnya dapat 100 pahala. Yang jadi viewernya 1000. Yang dapat pahala 1000. Yang nulis status. Maka kata guru-guru kita, barang siapa yang menjaga salawat, maka dia akan selamat dunia akhirat. Ini sebagai aplikasi daripada ayat Al-Quran yang berbunyi wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, yakinkanlah dirimu wahai manusia, anna fikum, sesungguhnya di dalam dirimu Rasulullah, ada Rasul. Jadi jangan pernah menafikan Rasulullah dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, bawa Rasulullah. Kita lagi dalam keadaan nikmat yang Masya Allah begitu banyak, jangan lupa dengan Rasulullah. Kita dalam keadaan sempit sekalipun, ujian datang bertubi-tubi, jangan pernah lupa bahkan menafikan Rasulullah. Kenapa Ustaz? Sebab yang memuliakan Rasulullah jauh sebelum kita adalah baginda Nabi Adam alaihissalam. Semuanya tahu. Nabi Yuna Adam adalah nabi pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk bernama manusia yang pertama Allah ciptakan di atas dunia. Saya mau nanya nih, Pak, ini ada ya orangnya insya Allah ya? Ada insya Allah nih, pada khusyuk semuanya. Nabi Yuna Adam alaihissalam, makhluk pertama. Kalau kita baca sejarah Nabi Yuna Adam alaihissalam, kesalahannya apa Pak? Makan buah khuldi. Ibarat kata temen punya kopi, kita minum, kagak ngomong. Nah, Nabi Yuna Adam cuman makan buah khuldi, tapi Allah turunkan dari nikmat surga ke dunia. Dan perlu diingat Pak, kalau berbicara tentang nabi, nabi itu makhluk pilihan Allah. Mereka itu maksum. Apa artinya maksum Ustadz? Terjaga. Apa artinya terjaga Ustadz? Ketika mereka berbuat salah, memang ditakdirkan Allah untuk berbuat salah. Kesalahannya itu untuk menjadi syariat. Menjadi apa Pak? Nabi pernah lupa, Nabi Muhammad pernah sengaja Allah takdirkan lupa supaya nanti umatnya ketika lupa ada syariatnya. Apa yang dia lakukan ketika lupa? Maka Nabi Yuna Adam ketika memakan buah khuldi memang sudah Allah takdirkan. Beliau makan buah khuldi bersama istri tercintanya Hawa. Akhirnya Allah takdirkan turun dari surganya ke muka bumi ini. Tapi ada syariat yang Allah titipkan. Apa syariatnya? Kalau kita manusia Allah ciptakan fitrahnya pasti, saya katakan pasti, punya dosa, punya maksiat, baik secara nyata ataupun kita tutup-tutupi, harus kita akui pasti kita punya dosa. Di situ ada pesan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kalau kamu salah, ya minta maaf. Kalau salahnya sama Allah, minta maafnya sama. Kalau salahnya sama manusia, minta maafnya syariatnya kepada manusia tersebut. Tapi manusianya udah kagak ada Ustaz, minta maafnya sama Rabbun Nas.
zat yang menciptakan manusia tersebut. Siapa? Allah. Maka Nabi Adam alaihi salam, ini subhanallah, diceritakan dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karangan Imam Al-Hakim, bahwasanya Nabi Adam alaihi salam ketika mengakui dirinya melakukan dosa, nyesel. Senyesel-nyeselnya akhirnya minta agar diampuni dosanya. Padahal tadi saya ingatkan, apa dosanya? Cuman makan buah. Coba kita, dosa kita apa? Khususnya yang kita tutup-tutupin. Kita anggap Allah nggak ngelihat. Pada saat itu malu sebenarnya kita. Maka Nabi Adam, doa yang disebutkan di dalam Al-Quran apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Kenapa di situ menzalimi diri kami? Pak, Allah nyiptakan kita nggak kosongan. Allah nyiptakan kita dengan segala macam bentuk yang Allah titipkan dalam tubuh kita. Kita punya mata 2, kita punya telinga 2, kita punya hidung 1, lobangannya 2. Mulutnya 1. Coba kalau mulutnya 2, berantem. Tangan 2, kaki 2. Semuanya itu Allah ciptakan bukan cuma-cuma, tapi akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kalau kita boleh jujur, kita udah terlalu banyak menzolimi mata kita. Kita ngeliat tuh yang macem-macem tuh. Kita udah terlalu banyak menzolimi mulut kita. Kita ngomongin aja tuh orang punya apa. Ngomongin pimpinan kita, ngomongin teman kerja kita, ngomongin tetangga kita. Nih mulut kita udah kita sering zalimin. Tangan, apalagi yang Allah ciptakan untuk mengerjakan kebaikan, kadang bahkan mungkin sering kita ngisengin orang pakai tangan kita. Tinggal kita introspeksi dalam diri kita. Apakah kita sering ngezalimin diri kita? Kalau sering nih baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada yang ingin saya pesankan di dalam kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Apa? Nabi Adam dalam kitab Al-Mustadrak diceritakan ketika Nabi Adam menyesal seumur hidupnya dengan dosa yang pernah dia perbuat. Dia berdoa, dalam hadis tersebut diceritakan doanya begini, Pak. Allahumma inni as'aluka bihaqqi nabiyyika Muhammadin an taghfirali. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah. Doanya unik, Pak. Ada tambahannya. Udah minta kepada Allah tapi bawa Nabi Muhammad. Doanya bawa Nabi. Ya Allah, aku memohon kepadamu bihaqqi nabiyika Muhammadin, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, antaghfirali, agar engkau mengampuni dosaku. Kata para ulama, Nabi Adam ketika diciptakan, Nabi Muhammad di mana? Kan makhluk yang bernama manusia yang pertama kali Allah ciptakan adalah Adam. Tapi ketika Adam berbuat dosa, kemudian dia berdoa, dalam satu riwayat di antara doanya yang beliau ucap adalah, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Lah, kok dibawa ini nama Nabi Muhammad? Dari mana? Maka dalam hadis tersebut diceritakan Allah bertanya kepada Adam, wahai Adam, bagaimana kamu tahu kalau akan ada nabi yang bernama Muhammad? Apa jawaban Nabi Adam? Kata Adam alaihissalam, ya Rabb, wahai Tuhanku, lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakanku masih dalam bentuk tanah, wa nafakhta fiyya min ruh, dan ketika engkau tiupkan di dalam diriku dari ruh, masukin ruh tuh, ra'aitu, aku melihat, ala a'midati ala qawa'imi arsyika maktuban 'alaiha
La ilaha illallah. Ketika engkau tiupkan ruh, tiba-tiba aku melihat di tiang-tiang arasmu itu tertulis La ilaha illallah. Apa stop sampai situ? Enggak, ada lanjutannya, Pak. Muhammadur Rasulullah. Maka ketika aku membaca ada kata Muhammad, aku tahu tidak mungkin ada nama yang kau sandingkan dengan namamu, kecuali nama tersebut adalah nama untuk makhlukmu yang paling dekat denganmu. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Maka Nabi Yuna Adam itu dalam doanya aja membawa Rasulullah. Pesannya kata guru-guru kami di Al-Azhar di Mesir, jangan pernah melupakan Rasulullah. Bapak punya doa, punya hajat, berdoa. Besok nih mungkin ada yang belum nikah, bandanya masih kurang buat beli cincin nikah misalnya. Ya, minta sama Allah, bawa Rasulullah. Gimana Ustaz doanya? Boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad besok saya mau nikah. Lancarkan ya Allah akad nikah saya. Bawa Nabi. Yang punya anak pengen sekolah belum ada rezekinya, minta sama Allah, bawa Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, tolong berikanlah rezekiku untuk mendidik anak-anakku. Bawa Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkanlah hambamu yang lemah ini ya Allah, untuk bisa berangkat ke rumahmu, umrah dan haji, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Jadi bawa kata-kata dengan kemuliaan Nabi. Kalau dalam bahasa Arabnya bihaqqi nabiyina Muhammad, dengan kemuliaan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, Nabi Adam aja yang Nabi itu bawa gandengan. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang lebih banyak dosanya. Kalau kita punya hajat malu, ya Allah baru kemarin saya minta maaf udah dosa lagi. Ya Allah baru kemarin minta maaf udah dosa lagi. Ya Allah baru kemarin minta maaf dosa lagi. Kata Habib Umar, bagus. Lebih baik maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat daripada maksiat kagak tobat-tobat. Karena ketika kita kembalikan kepada fitrah kita, Pak, hati kita itu Allah ciptakan suci, bersih. Maka kalau kita berbuat jahat, pasti hati kita gundah gulana. Itu lagi nyari jalan. Lagi nyari jalan. Jalan ampunan. Maka lisan kita yang bergerak. Ya Allah, ampuni ya Allah. Nggak sengaja saya tadi ngomong kasar sama istri saya. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, nggak sengaja tadi saya mukul anak saya. Ucap. Dengan begitu, insya Allah hati kita terlatih untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Nah ini, kalau kita berdoa bawa Rasul, maka tadi ayat, wa'lamu anna fikum Rasulullah, yakinkan dirimu, dalam dirimu itu ada Rasulullah. Jadi dalam diri kita ada Rasulullah. Mau kerja nih, berangkat, bismillah. Ya Allah, murahkan rezeki hambamu ini pada hari ini ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Pakai bahasa Indonesia saja. Bahkan kalau saya boleh tambahkan sedikit Pak, coba hitung umur kita udah berapa lama diberi sama Allah. Ya, satu-satunya ibadah paling dekat dengan kita sholat. Sholat itu intinya doa. Maka sholat secara bahasa doa, tapi secara istilah fikih perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dari takbir sampai salam itu isinya doa. Maka Rasulullah pernah bersabda, tempat terdekat kita ketika sholat adalah ketika sujud. Makanya para ulama itu menganjurkan, kalau lagi sujud hati lagi enak-enaknya nih minta sama Allah, pinta. Ustadz mau nanya, nanya apaan? Katanya sujud terakhir doangan. Bukan Pak.
Tapi kok di masyarakat kita yang paling diseringin sujud terakhir doangan supaya rokaatnya kagak lupa. Kenapa kok rokaat terakhir yang kadang sujudnya dipanjangin? Supaya kalau kita panjangin sujud, oh kita tahu kita lagi di rokaat terakhir. Padahal hadisnya kalau boleh jujur, setiap sujud kita boleh doa sesuai dengan hajat kita. Maka kalau dari rokaat pertama pas sujud lagi hati lagi enak-enaknya, kadang kan berasa Pak. Doa. Doanya boleh pakai bahasa Indonesia. Ini saya katakan dalam kajian fikih 4 madhab. Ya. Ketika dikaji hadis fa'aktsirud du'a fis sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ada pertanyaan dari para ulama. Boleh enggak doanya pakai bahasa bukan bahasa Arab? Ya. Mungkin ada yang punya hajat, pengen dapat apa kontrakan, pengen dapat tender bahasa Arabnya apaan ya? Bingung. Ya, objek apa ya? Boleh. Nah, doanya ketika sujud pintar. Boleh pakai bahasa Indonesia. Seluruh 4 mazhab mengatakan boleh berbahasa Indonesia dengan syarat dia betul-betul nggak bisa bahasa Arab. Maka ketika kita sujud hati lagi tenang-tenangnya, meskipun di rakaat pertama nggak apa-apa, doa dah. Ya Allah, pengen banget ngerasain punya Alphard. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Ya Allah pengen banget punya motor Nmax, gedean dikit X-Max. Boleh nggak? Tapi syaratnya kata para ulama, cukup mulut kita dan telinga yang dengar. Jangan dikencengin. Ntar dipraktekin asar. Wah tadi kata Ustadz boleh doa ketika sujud. Semuanya doanya pada kenceng. Ya Allah pengen banget punya bini kedua. Kata yang sampingnya, amin saya juga pengen. Nggak. Tetap diperbolehkan oleh para ulama ketika kita sujud, doa itu tempat paling dekat kita. Kita betul-betul menaruh yang ini kepala nih bagian mulia kita taruh di bawah tanah seolah kita betul-betul ngarep banget ya Allah. Maka kata baginda Nabi, ini tempat terdekat kita. Doa. Minta sama Allah. Dengan bahasa Indonesia boleh. Dalam kajian 4 mazhab boleh, syaratnya cuma 1 tuh yang sepakati. Dia betul-betul nggak bisa bahasa Arab. Monggo. Silahkan. Ya Allah, anak saya sakit. Saya belum punya uang untuk berobat. Ya Allah, berikanlah dia kesembuhan. Berikan hamba rezeki untuk bisa memberikan rumah sakit yang terbaik buat anak saya. Boleh, boleh. Tambahin Pak. Tambahin apa tadi? Dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Ini yang sudah hilang. Kalau saya bicara bagaimana ulama-ulama setelah Nabi Adam, para sahabat, bahkan setelah sahabat, itu juga doanya ternyata seperti itu. Bawa Nabi Muhammadnya nggak pernah ketinggalan. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadaku dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Dulu ada orang sahabat datang ke Rasulullah. Karena tahu Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling spesial. Yang kalau doanya mustajab, itu sahabat datang. Ya Rasulullah, tolong doakan saya sembuh. Saya sakit ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Saya kasih 2 pilihan ya. Apaan? Pertama, ente sabar aja dengan penyakit ente. Nanti pahalanya dilipat gandakan sama Allah di akhirat. Terus kedua apa? Saya doain kamu sembuh. Milih yang mana Pak? Kalau Bapak nih bayangin Pak. Ya, saat ini kalau Rasulullah diizinkan ada di hadapan Bapak mau minta doa apa kira-kira? Kalau dia anggap tadi kasusnya punya 2 pilihan. Dikasih sabar aja, nanti di akhirat Allah lipatkan ganda. Atau dikasih sembuh. Kira-kira pilihannya mana? Sembuh. Ada nggak orang pengen dua-duanya? Sembuh sama di akhirat dilipat gandakan. Betul. Pasti kita milih yang ketiga. Betul. Tuh sahabat milih yang pertama Pak. Minta kesembuhan. Akhirnya kata Rasulullah apa? Ya sudah, sekarang kamu wudhu. Kemudian apa? Kemudian ikutin doa saya. Nabi yang ngajarin doa tuh sahabat. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Allah, aku menghadapmu dengan nabimu yang namanya Muhammad, nabi yang engkau utus dengan rahmatmu. Tuh. Yang ngajarin doa ini Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam doa tersebut kelanjutannya, Ya Muhammad,
inni atawajjahu ila rabbi lituqda hajati. Wahai Muhammad, aku datang kepada Tuhanmu dengan hajat-hajatku agar dipenuhi. Pada saat itu Pak, yang tadinya sakitnya itu matanya Pak, diceritakan itu matanya yang sakit Pak, itu sembuh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bawa Nabi Muhammad. Maka sebagai penutup Pak, dalam satu hadis dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang saling menyayangi. Maka ada hadis musalsal, baginda Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang saling menyayangi itu akan selalu dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka penduduk langit atas izin Allah akan menyayangimu. Pesan terakhirnya apa Pak? Ini di majelis ini saya pengen pesan. Kita pertama satu, sudah dekat dengan pemilu ya. Maka kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad, tebarkanlah kasih sayang. Boleh beda pilihan silahkan. Pada hakikatnya udah Allah takdirkan di Lauhil Mahfudz siapa pemimpin kita tahun depan. Sudah. Maka kalau beda pilihan, ingat kita adalah umat Nabi penebar cinta. Maka kalau sekalipun pilihan kita beda, jangan sampai kita saling benci. Naudzubillah. Nanti yang nangis siapa? Rasulullah. Yang sedih siapa? Rasulullah. Maka kalau kita ngaku, sekalipun pimpinan kita beda, jangan sampai kita tebar kebencian antara saudara kita, apalagi seiman seislam. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Ya. Kedua, kita nyebrang dikit Pak ke Palestina. Rasulullah itu ngingetin kita begini, Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa yang acuh, cuek, kagak mau tahu dengan apa yang terjadi dengan umatku yang namanya muslim itu, maka dia bukan dari golongan orang-orang Islam. Terus kita yang ada di Indonesia emang kudu ngapain? Minimal doain. Minimal hati kita tuh kesel sama yang namanya Yahudi Zionis tuh. Kudu kesel Pak. Jangan tepuk tangan, jangan kita pura-pura acuh. Kata baginda Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaannya. Itu mah orang-orang Palestina yang punya. Dengan kekuatan mereka. Fa in lam yastati' fabi lisani. Kalau nggak mampu, maka dengan lisannya. Lisannya apa? Minimal ucap yang cakep-cakep. Jangan kita Allah pakai acara ngomong Hamas buatan Yahudi. Ini bukan masalah Hamas atau bukan Hamas. Ini bukan masalah tentang politik dan agama saja. Ini masalah kemanusiaan. Rasulullah diutus untuk manusia. Bukan hanya untuk orang muslim saja, untuk manusia. Dinuna dinus salam. Agama kita agama yang mengedepankan keselamatan, perdamaian. Maka kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad, minimal lisan kita jaga. Kalau nggak bisa mengucapkan yang baik-baik, maka cukuplah kita pada level yang ketiga. Kita gelisah dengan hati kita. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau nggak bisa merubah kemungkaran dengan lisannya, takut ngomong salah. Kita bilang ini buatan gini, mendingan orang Palestina itu hijrah aja dari Palestina, ngapain nyari mati dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Mereka punya ijtihad mereka masing-masing. Kita hormati. Kalau memang nggak bisa mengucap yang baik-baik, cukuplah dengan hati kita sedih saudara kita sedang dalam musibah. Maka nanti di akhir kita berdoa untuk keluarga kita, saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah Pak, Baitul Maqdis itu akan tetap dalam genggaman orang-orang Islam. Amin. Dan mudah-mudahan orang-orang Yahudi Zionis itu Allah hancurkan. Ini ada orang nanya, emang Islam ngajarin doa yang tidak baik ya Ustaz? Saya kasih tahu Pak, sebagai penutup,
Orang kafir dalam kajian fikih kita itu ada dua, Pak. Biar paham. Yang pertama kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Ini yang kita jaga, Pak. Kita ayomi, kita jaga haknya, kita berikan kewajiban dan lain sebagainya. Ini kafir zimmi. Ada di tengah-tengah kita, ada. Saya punya tetangga depan Cina, depannya Jepang, sampingnya orang Kristen. Tuh, yang ini enggak beragama, yang ini enggak ketahuan nih apakah Konghucu atau apa. Tapi dalam keseharian sebagai seorang muslim, saya jaga. Idul Fitri tuker-tukeran kue. Kadang dia bawain kita kue. Nah yang seperti ini dijaga haknya. Nggak boleh kita doakan keburukan. Justru Nabi Muhammad SAW ngajarin doakan mereka dapat hidayah. Dulu Nabi punya pembantu orang Yahudi. Sakit Nabi tengokin. Nabi jengukin. Pas Nabi jengukin Nabi bilang apa? Allahumma hdi. Ya Allah berikanlah hidayah kepada si Yahudi ini. Anak Yahudi tadi mendengar doa Nabi melihat bapaknya. Seolah minta izin. Apakah engkau mengizinkan aku masuk Islam? Kata bapaknya apa? Ati' Abul Qasim. Silakan kamu turuti permintaan Nabi Muhammad sallallahu. Akhirnya dia bersyahadat asyhadu alla ilaha. Ini kafir yang pertama. Yang tidak memerangi kita, kita jaga, Pak. Kita doakan mereka dapat hidayah. Yang kedua ini kafir harbi. Yaitu orang-orang kafir yang memerangi kita terang-terangan. Memerangi agama Islam. Memerangi umat Islam. Maka dalam hal ini kita perangi. Kalau kita tidak ada di sana, kita perangi dengan doa-doa kehancuran untuk mereka. Boleh? Boleh. Maka mudah-mudahan di majelis yang singkat ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kelak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dengan kemuliaan majlis ini dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di antara kita ada yang sedang sakit, ada yang sedang ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah angkat musibahnya, Allah jadikan rasa sakitnya penggugur dosa-dosanya. Kita berdoa buat keluarga besar kita, anak keturunan kita, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh salihah, alim alimah, nafi' nafi'ah, kaya dermawan ahli sedekah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mereka yang sudah meninggal dicatat sebagai syuhadanya Allah baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah menghancurkan orang-orang Yahudi laknatullah alaihim ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبعظمة الفاتحة افتح علينا أبواب الرحمة افتح علينا أبواب المغفرة افتح علينا أبواب الجنة افتح علينا أبواب البركة افتح علينا أبواب الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين بحق نبيك محمد خير المرسلين إنك أنت خير الناصرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله Rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Pesan Al-Fakir, jangan pernah melupakan Rasulullah, bawa selalu Rasulullah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nanti sampai hari kiamat pun Rasulullah nggak segan-segan meluk kita dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.